Bahas lebih lanjut terkait resiko atau bahayanya mudik menggunakan sepeda motor, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah, Pak Joko Setiowarno, yang akan dipandu oleh Jason. Hati-hati itu di belakang, ada banyak pemotor. Widya, di belakang saya ternyata masih banyak tuh motor-motor yang bawa kendaraan motor, dan juga di belakangnya ada dus-dus atau ada barang-barang lainnya. Kayaknya kapasitasnya melebihi dari motor itu sendiri. Sebenarnya bahayanya apa ya? Langsung kita sapa, ada Pak Joko di sini. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mas Jason. Ya Pak Joko, tadi kalau kita dengar pernyataan dari Menteri Perhubungan kalau bisa sih jangan mudik naik motor. Tapi gimana kalau misalnya cuma ada motor dan sudah mempersiapkannya motor, harus menempuh perjalanan misalnya sekian panjang ke Jawa Barat atau bahkan ada yang ke Jawa Tengah juga naik motor, bawa keluarga. Resiko-resikonya apa sih yang ditimbulkan biasanya Pak Joko? Yang jelas risikonya adalah cepat lelah. Ya, karena memang sepeda motor kan bukan dirancang untuk perjalanan jarak jauh, yaitu untuk jarak pendek. Namun memang sepeda motor ini marak untuk mudik itu sejak adanya revolusi industri motor di Indonesia tahun 2005. Jadi 2006, 2007 itu awal-awalnya maraknya mudik menggunakan sepeda motor. Yang dulunya kita masih mengenal sepeda motor bebek. Nah, bebeknya sudah hilang, sekarang tinggal sepeda motor. Karena kapasitasnya dibuat tinggi, ya, cc-nya, kemudian mudah mendapatkannya. Itu yang menjadi sampai sekarang, yang dulu produksi cuma setahun itu 1,2 juta unit, sekarang sudah rata-rata setahun 7 sampai 8 juta unit sepeda motor per tahun. Bahkan kalau dilihat per rumah tangga sudah punya sepeda motor sekarang. Ya, nah gitu ya. Ini memang yang membahayakan adalah kelelahan, karena 80% kecelakaan itu karena akibat pengemudinya yang lelah. Itu yang harus diwaspadai. Iya, Pak Joko, selain masalah kelelahan, kalau tadi kita sedikit melihat ada gambar-gambar, biasanya pemudik motor ini sudah bawa orang, sudah bawa anggota keluarga yang lainnya, bawa anak pula di depan, terus di belakang lagi ditambah, misalnya ada kardus lagi atau ada tas lagi. Ini resiko dari kecelakaan yang mungkin bisa terjadi ini kan juga semakin besar. Nah, sebenarnya kenapa ya masyarakat Indonesia tuh kok masih tetap kemudian memilih untuk mudik dengan gaya atau dengan pilihan seperti ini, Pak Joko? Ya, hitungan secara ekonominya memang masih murah menggunakan sepeda motor, meskipun 2 orang ketimbang menggunakan angkutan umum. Belum lagi nanti kalau menggunakan sepeda motor di kampung halamannya, mereka bisa dengan mudah mau jalan-jalan, mau silaturahmi atau berwisata. Karena apa? Karena di daerah sekarang angkutan umum sudah buruk, gak ada lagi, bahkan sudah tidak banyak beroperasi. Itulah menyebabkan mereka membawa sepeda motor. Nah, namun ini memang sepeda motor sudah ada aturannya, ya, maksimal itu kalau sepeda motor maksimal cuma 2 orang, nggak boleh lebih. Makanya harusnya dilarang membawa anak-anak. Tapi sampai sekarang belum pernah saya lihat ada penilangan terhadap anak-anak itu, harusnya dilarang. Ya, tadi pagi saya lihat juga dari stasiun Jatinegara itu sejumlah orang tua bawa anak, ada 2, ada 1 main sepeda motor, bahaya sekali. Yang berikutnya adalah kapasitas mengangkut barang itu hanya boleh kalau ketinggiannya maksimal 90 cm dari sadel atau tempat duduknya, atau kalau dia melebar tidak boleh lebih dari stangnya. Itu sudah diatur di peraturan pemerintah mengenai kendaraan. Ya, sudah tidak boleh bawa di belakang yang tambah banyak lagi, itu membahayakan sekali. Gitu. Jadi tidak boleh berlebihan bawa orang, tidak boleh berlebihan bawa barang, tidak boleh berlebihan kecepatannya, harus diatur lah. Ya, meskipun sisinya tinggi, saya pikir harus mengatur masing-masing. Jangan menyalip mobil, itu bahaya sekali. Ini jadi persoalan pemudik, apalagi kelelahannya luar biasa. Ini cuacanya tidak mendukung sekarang ini. Aja panas hujan, ya paling tidak 1 jam harus istirahat. Sekarang posko untuk istirahat cukup banyak, ya, digunakan, dimanfaatkan saja untuk istirahat itu. Baik, Pak Joko, selain dari hal-hal yang tadi disebutkan, kalau kita melihat jalurnya misalnya yang digunakan oleh pesepeda motor ini untuk menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ada juga mungkin sampai ke wilayah lain. Nah, sebenarnya ini ideal tidak sih untuk dilakukan atau dilalui oleh pemudik motor sebenarnya? Ya, tadi saya katakan di depan bahwa sepeda motor itu bukan untuk perjalanan jarak jauh. Ini harus dipahami, makanya pemerintah juga kan menyediakan kapal laut. Kalau dia mau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu kan berhenti di Semarang, kemudian melanjutkannya mungkin tidak sampai 4 jam lah kalau dia mau ke Solo, ke Jogja dan sebagainya.
kalau dibandingkan dari Jakarta. Nah ini yang kecuali mungkin dia mau pelan-pelan, dia menginap, nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau lanjut terus ini berbahaya sekali, riskan. Ya, Oke. oleh sebab itu ada mudik pakai kapal, cuman minatnya ini sedikit yang kapal ini, saya nggak tahu, makanya tahunya kan dievaluasi itu kenapa minat menggunakan kapal laut itu sedikit, padahal dapat makan gratis, ada door prize-nya juga, lumayan kan, padahal naik bis, kayaknya nggak ada door prize, kapal laut ada door prize-nya, tapi peminatnya masih sedikit ini Nah, ini menarik nih dibandingkan kenapa yang lainnya. ini menarik. Kenapa kemudian tidak berpindah dari sepeda motor ke kapal gitu misalnya? Apakah karena ini alasan waktu tempuh yang lebih lama misalnya kalau kita menggunakan kapal laut yang bisa berhari-hari misalnya, Pak Joko? Enggak juga, kapal lautnya cepat kok. Ya, nggak salah, nggak sampai 20 jam itu, udah sampai Semarang, dekat sekali dia. Tapi kan di kapal juga nyaman gitu ya. Tapi memang ini terakhirnya tergantung THR-nya kapan keluar gitu kan ya. Sudah disiapkan semuanya, THR-nya belum keluar, dia belum berangkat. Oke. Nah, memang kalau motor itu luas sih sebenarnya, mau berangkat jam berapapun bisa ya. Kalau menggunakan angkutan umum, diangkut ini kan ada jam-jam tertentu, kadang-kadang mereka tidak mau terikat dengan jadwal itu. Tapi apapun pemerintah harus tetap konsisten untuk kampanye keselamatan. Dan begini, angkutan umum di daerah harus dibuat bagus seperti Transjakarta gitu loh. Jadi kalau sudah bagus seperti Transjakarta, di Jakarta nanti pemerintah bisa melarang seluruhnya. Jadi gunakanlah angkutan umum sampai dengan daerah gitu. Baik, artinya memang kenapa masih pemudik motor ini tinggi angkanya karena ada fleksibilitas tadi dan juga biayanya yang kemudian dianggap lebih rendah, lebih ekonomis begitu. Nah, terakhir Pak Joko, misalnya hari ini sudah ada yang curi-curi start mudik duluan dengan menggunakan sepeda motor, sudah terlanjur. Kira-kira supaya mereka tetap selamat sampai dengan tujuan, apa nih himbauan yang harus benar-benar diperhatikan? Yang jelas ya tiap 1 jam istirahat saja, ya jangan memaksakan diri, dibuat santai aja, ya. Kemudian kalau memang itu kurang nyaman ya lebih baik menginap atau ya tempat istirahat cukup banyak lah kalau di Jawa ini ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan, kecepatannya juga jangan berlebihan, membawa orang jangan berlebihan, sudah ada ketentuan itu, termasuk juga angkut barangnya. Tapi yang jelas ini cuacanya kurang mendukung, hati-hati di perjalanan, dan terakhir jangan lupa sebelum berangkat harus berdoa agar selamat sampai dengan perjalanan, sampai dengan tujuan maksudnya. Oke, kalau bisa mencari alternatif solusi moda transportasi yang lain yang jauh lebih aman, itu lebih disarankan begitu ya daripada menggunakan sepeda motor yang memang ini lebih riskan atau lebih beresiko untuk dilakukan. Terima kasih Pak Djoko Setiawarno telah memberikan konfirmasinya dan pencerahan kepada kami siang hari ini di Newsline, dan selamat beraktivitas kembali.